Apa yang terjadi jika saya memberitahu Anda bahwa tempat yang paling Anda percayai, yaitu kamar tidur Anda, juga bisa menjadi zona berbahaya? Kamar tidur seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman, di mana kita dapat beristirahat dan mengisi ulang energi setelah seharian beraktivitas. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa ada berbagai faktor di dalam kamar tidur yang dapat merusak kesehatan kita secara perlahan. Dari kualitas udara yang buruk hingga keberadaan alergen, semua ini dapat mempengaruhi kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Kejutan terbesar adalah Anda mungkin tidak menyadari pelakunya. Seringkali, kita cenderung mengabaikan hal-hal kecil yang tampaknya tidak berbahaya, seperti bantal yang sudah usang atau debu yang menumpuk di sudut-sudut ruangan. Saya tidak berbicara tentang kasur yang tidak nyaman atau pegas yang sudah tua, tetapi tentang ancaman tersembunyi yang dapat menyebabkan alergi, nyeri sendi, masalah ingatan, dan kurang tidur. Misalnya, tungau debu yang berkembang biak di bantal dan kasur dapat memicu reaksi alergi yang mengganggu tidur kita, sementara kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan masalah pernapasan dan kelelahan. Setelah usia 30 tahun, tubuh kita tidak pulih secepat dulu. Sistem kekebalan tubuh dan sendi kita menjadi lebih rentan. Udara di kamar tidur kita dapat terkontaminasi oleh alergen yang dapat mengganggu tidur kita. Kita menghabiskan lebih dari 1/3 hidup kita di kamar tidur. Dan jika ada alergen atau kekacauan di sana, hal itu dapat mempengaruhi kualitas tidur kita. Perbedaan antara bangun dengan segar dan merasa lelah bisa jadi disebabkan oleh hal-hal kecil yang terabaikan. Hari ini, saya akan mengungkap beberapa hal mengejutkan yang mungkin tersembunyi di kamar tidur Anda dan perlahan-lahan merusak kesejahteraan Anda. Di akhir video ini, Anda akan melihat kamar Anda dengan cara baru. Kabar baiknya masalah ini biasanya mudah diperbaiki. Dengan penyesuaian kecil dan perubahan sederhana, Anda dapat mengubah kamar tidur Anda menjadi tempat yang damai dan nyaman. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, izinkan saya untuk lebih mengenal Anda semua. Dari kota mana Bapak Ibu menonton video ini saat ini? Apakah dari Medan yang sejuk, Surabaya yang semangat, atau mungkin dari pelosok desa yang damai? Saya juga sangat ingin tahu, berapa usia Anda saat ini? Apakah masih di awal 60-an yang penuh energi, atau sudah masuk usia emas di atas 70 tahun? Masuk usia berapapun yang penting kita tetap semangat menjaga kesehatan, bukan? Jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali bisa membaca cerita dan sapaan dari berbagai penjuru negeri. Bagian favorit saya adalah ketika bisa mengetahui latar belakang penonton setia channel ini. Oh iya, jangan lupa pencet tombol like jika Anda menemukan video ini bermanfaat dan subscribe ke channel Sehat dan Bugar di Usia Senja agar tidak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya atas dukungannya. Mari kita mulai dengan bantal Anda. Apakah bantal tersebut sudah berusia lebih dari 2 tahun? Jika iya, kemungkinan besar bantal itu sudah penuh dengan tungau debu, keringat, bakteri, dan bahkan jamur. Semua ini terjadi tepat di tempat Anda meletakkan wajah setiap malam. Jika Anda bangun dengan perasaan pengap atau mengalami alergi, mungkin bantal Anda adalah penyebabnya. Tungau debu berkembang biak di lingkungan yang hangat dan lembab, memakan sel-sel kulit yang Anda lepaskan. Kotoran tungau debu dapat memicu reaksi alergi seperti bersin, mata berair, dan sakit kepala yang dapat mengganggu kualitas tidur Anda. Selain itu, bantal Anda juga mengumpulkan minyak, keringat, dan residu dari produk perawatan kulit yang Anda gunakan. Jika bantal Anda sudah tidak memberikan dukungan yang baik, pertimbangkan untuk menggantinya dengan bantal hipoalergenik berkualitas tinggi. Pastikan juga untuk menggunakan sarung bantal yang dapat dicuci secara rutin untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tidur Anda. Dengan melakukan perubahan ini, Anda dapat menciptakan lingkungan tidur yang lebih bersih dan nyaman, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas tidur dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Selanjutnya, mari kita periksa apa yang ada di bawah tempat tidur Anda. Apakah Anda menemukan kotak, selimut, atau pakaian yang sudah lama tidak digunakan? Kekacauan di bawah tempat tidur seringkali diabaikan.
tetapi sebenarnya dapat menjadi sarang debu, jamur, dan bakteri. Semua ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti alergi dan gangguan pernapasan. Selain itu, kekacauan yang menumpuk dapat mengganggu sirkulasi udara di dalam kamar, membuat ruangan terasa pengap dan tidak nyaman untuk tidur. Membersihkan kolong tempat tidur adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan tidur yang lebih sehat. Dengan menghilangkan barang-barang yang tidak perlu dan membersihkan debu yang menumpuk, Anda dapat mengurangi resiko terpapar alergen dan meningkatkan kualitas udara di kamar tidur. Pastikan untuk merapikan dan membersihkan area ini secara rutin agar tetap bersih dan bebas dari kotoran. Setelah Anda membersihkan kolong tempat tidur, jangan lupa untuk membuka jendela atau menyalakan kipas angin untuk membiarkan udara segar masuk. Anda mungkin terkejut betapa pembersihan sederhana ini dapat meningkatkan suasana hati dan kualitas tidur Anda. Dengan sirkulasi udara yang baik, kamar tidur Anda akan terasa lebih segar dan nyaman, membantu Anda tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan lebih bugar setiap pagi. Mari kita bahas tentang pengharum ruangan yang sering digunakan di kamar tidur. Sebagian besar produk pengharum ruangan komersial dan lilin beraroma mengandung bahan kimia berbahaya, seperti senyawa organik volatil. Zat-zat ini tidak hanya dapat mengiritasi saluran pernapasan, tetapi juga dapat menyebabkan sakit kepala, serta gangguan kesehatan lainnya, terutama jika terus-menerus terhirup saat kita tidur. Sebagai alternatif yang lebih sehat, pilihlah lilin alami yang terbuat dari bahan seperti lilin kedelai atau lebah yang diberi wewangian dari minyak esensial murni. Selain itu, tanaman hias seperti lidah mertua atau sansevieria tidak hanya memperindah ruangan, tetapi juga berfungsi sebagai pembersih udara alami yang efektif menyerap polutan. Dengan memilih opsi alami ini, Anda bisa menciptakan kamar tidur yang lebih sehat tanpa mengorbankan keharuman ruangan. Mari kita bahas tentang pengharum ruangan yang sering digunakan di kamar tidur. Sebagian besar produk pengharum ruangan komersial dan lilin beraroma mengandung bahan kimia berbahaya, seperti senyawa organik volatil. Zat-zat ini tidak hanya dapat mengiritasi saluran pernapasan, tetapi juga dapat menyebabkan sakit kepala, serta gangguan kesehatan lainnya, terutama jika terus-menerus terhirup saat kita tidur. Sebagai alternatif yang lebih sehat, pilihlah lilin alami yang terbuat dari bahan seperti lilin kedelai atau lebah yang diberi wewangian dari minyak esensial murni. Selain itu, tanaman hias seperti lidah mertua atau sansevieria tidak hanya memperindah ruangan, tetapi juga berfungsi sebagai pembersih udara alami yang efektif menyerap polutan. Dengan memilih opsi alami ini, Anda bisa menciptakan kamar tidur yang lebih sehat tanpa mengorbankan keharuman ruangan. Terakhir, mari kita bahas kebiasaan berbahaya yang sering diabaikan. Membawa ponsel ke tempat tidur. Cahaya biru yang dipancarkan layar ponsel menipu botak seolah dari masih siang sehingga menghambat produksi melatonin atau hormon pengatur tidur. Akibatnya, Anda akan kesulitan memulai tidur meskipun tubuh sudah lelah, dan kualitas tidur pun menurun drastis. Untuk tidur lebih nyenyak, biasakan detoks digital minimal 30 menit sebelum tidur. Letakkan ponsel di luar jangkauan. Gunakan tempat khusus di meja atau ruangan lain. Jika perlu alarm, gunakan jam waker konvensional. Kebiasaan sederhana ini akan membantu tubuh rileks alami, memulihkan ritme sirkadian, dan membuat Anda bangun dengan lebih segar keesokan harinya. Dengan melakukan perubahan kecil ini, Anda akan menikmati peningkatan kualitas tidur dan kesehatan yang signifikan. Anda mungkin terkejut merasakan betapa nyenyaknya tidur Anda dan seberapa jernihnya pikiran Anda di pagi hari. Jika informasi ini bermanfaat, mohon klik tombol subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan praktis lainnya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman lansia lainnya, karena kesehatan tidur yang baik adalah fondasi penting untuk menikmati masa pensiun dengan penuh kebahagiaan dan vitalitas. Ingatlah, investasi kecil pada lingkungan tidur Anda hari ini akan menghasilkan manfaat besar untuk kesehatan jangka panjang. Selamat beristirahat dengan nyenyak.